Bela pengusung khilaf, Fadlizon sindir aparat khusus 88. Temukan bukti NII Sumbar bakal gulingkan pemerintah pakai golok. Otak mampet ya gini. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Nah, saya ingin menyoroti Fadlizon dari latar belakang politik juga ya, bahwa Fadlizon ini menurut saya orang yang nggak tahu malu. Dia ini anak buahnya Prabowo. Prabowo itu pembantunya Presiden Jokowi. Di dalam banyak kesempatan, Fadlizon ini nyinyir, bukan kritik ya, dan nyinyir tanpa malu. Karena posisinya itu kan di bawahnya pembantunya Presiden. Mestinya dia membantu pembantunya Presiden untuk menciptakan situasi yang kondusif. Karena Menhan ini, dia begitu sebenarnya, kalau kita amati ya, lebih mendalam itu, ingin mengamankan suara konstituennya sebenarnya. Jangan mudah untuk memberikan label, terorisme dan sebagainya. Ya itu kan sekarang ada agensi lain, ada institusi lain yang banyak, ada BIN, ada BNPT, kemudian ada polisi sendiri, ya sudah lebih dari cukup. Ya menurut saya kalau ini dilestarikan nanti akan ada terus. Jangan lagi kita mengglorifikasi tentang terorisme. Menurut saya itu tidak ada. Memang rekam jejaknya panjang. Ada rekam jejak digital yang tidak dipungkiri bahwa dia berpihak pada terorisme. Tokoh politik sekaliber Fadlizon ada baiknya untuk berhati-hati memberikan respon dan komentar peristiwa-peristiwa penangkapan terduga teroris. Anggota Komisi 1 DPRD dari fraksi Partai Gerindra, Fadlizon, meragukan klaim aparat khusus 88 yang menyebut kelompok Negara Islam Indonesia atau NII di Sumatera Barat berencana menggulingkan pemerintah bermodal golok sebelum 2024. Fadli terutama ragu terkait keberadaan NII di Sumbar, seperti klaim aparat khusus. Sebab menurut dia, 3 dari 4 pendiri RI berasal dari Minang, Sumbar, yakni Bung Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka. Bahkan Fadli menegaskan, jika memang benar ada NII di Sumbar, mana mungkin mau memberontak pakai sebilah golok. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun berkelakar bahwa golok biasanya digunakan untuk mengambil kelapa untuk berbuka puasa. Aparat khusus 88 anti teror Polri sebelumnya tak mengungkap dengan jelas barang bukti serta upaya yang akan dilakukan NII untuk merebut kekuasaan sebelum pemilu 2024. Pernyataan itu hanya disampaikan aparat khusus usai memeriksa 16 tersangka pengacau yang ditangkap di wilayah Sumatera Barat pada Maret 2022. Sementara, Kepala Bagian Bantuan Operasi atau Kabak Banops, aparat khusus 88 anti teror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, kelompok tersebut hingga saat ini menganut pemikiran NII era Kartosuwiryo. Mereka ingin mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia dengan khilafah atau syariat Islam. Menurut Aswin, terdapat juga potensi ancaman berupa serangan pengacau yang tertuang dalam wujud perintah, mempersiapkan benda tajam, dan juga mencari para pandai besi. Selain itu, Aswin juga menegaskan ada temuan alat bukti arahan persiapan golok tersebut sinkron dengan temuan barang bukti sebilah golok panjang milik salah satu tersangka. Bahkan, aparat khusus 88 mengklaim punya bukti soal rencana penggulingan pemerintahan sebelum pemilu 2024. Kabar tersebut dirilis oleh cnnindonesia.com bahwa hal tersebut terungkap dari proses pemeriksaan dan pengembangan 16 tersangka pemberontak yang ditangkap di wilayah Sumatera Barat pada Maret 2022. Menurut Aswin, penggulingan itu juga diikuti dengan sejumlah rencana aksi pengacau yang berpotensi menimbulkan ancaman kepada masyarakat. Di samping itu, yang dimaksud NII merupakan gerakan pemberontakan bersenjata. Kelompok ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ia ditangkap dan dieksekusi pada 1962. Gerakan yang kini tak diakui itu kemudian terpecah menjadi kelompok pemberontak di Indonesia, yakni Jamaah Islamiyah atau JI. Polri menduga bahwa jaringan ini masih memiliki anggota sebanyak 1.125 orang, di mana terdapat anggota yang sudah berbaiat atau sumpah setia, namun belum aktif dalam kegiatan NII. Menurutnya, anggota NII tersebut dapat diaktifkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan organisasi. Menurutnya, jaringan ini memiliki struktur organisasi dan terus berkembang. Benar-benar keterlaluan si Zong ini.
sudah getol menjadi bohirnya pemberontak, kini malah berdalih bahwa NII bukan ormas yang bisa menggulingkan pemerintahan dengan sebilah golok. Dasar bohirnya pemberontak. Bukankah seharusnya kita bersyukur bahwa kita bisa hidup damai tanpa ada kelakuan barbar di tengah masyarakat saat ini? Dan bukankah si Zong yang otaknya mampet itu mampu menalar bahwa pengacauan yang menyebabkan masyarakat tak bersalah menjadi korban ketidakpunya-adabannya? Wes kadung mampet uteke, si Zong goblok. Justru karena ada pihak yang bergerak secara senyap seperti BNPT, Badan Intelijen Negara atau BIN, aparat khusus 88, anti pengacau, dan institusi terkait lainnya yang bekerja sama untuk menyelamatkan kita dari ancaman pemberontak yang sengaja ingin membuat kerusuhan di Indonesia. Bahkan akan menggulingkan pemerintahan yang sah dengan menggantinya dengan negara khilafah. Apakah hal tersebut tak menodai nilai Pancasila? Apakah orang seperti mereka lupa budayanya? Atau memang lupa bahwa mereka tinggal di Indonesia yang penuh dengan keberagaman budaya dan agama? Sinting. Bagaimana kalau menurut Anda?